Halo, ketemu lagi dengan CMC Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin semua hal dan tentu berbagi solusi. Sahabat CMC, kita masih dalam masa yang sulit, masih di masa pandemi. Corona masih ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang menarik karena ternyata ada korelasi yang positif antara tekanan dengan kreativitas. Judul ini saya dapat dari satu quote di sosial media. Menarik banget ya, kita coba obrolin dengan seseorang yang memiliki profesi sebagai seorang yang kreatif, yaitu desainer fashion. Terlebih khusus lagi desainer fashion khusus untuk materi lurik. Lurik itu sebuah materi fashion atau bahan atau kain yang ditenun dengan tidak menggunakan mesin, dan ini tentu sangat luar biasa kalau kita mau telisik lebih jauh. Tapi kita tidak akan ngomong tentang luriknya, kita ngomong tentang bagaimana kemudian stresor ini justru menjadi penggerak kreativitas. Hari ini saya bersama dengan Mom Astrid. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, sehat. Kalau Mbak Astrid mah nggak pernah stres ya. Siapa bilang? Punya banyak cara untuk mengatasi stres. Bahkan saya melihat di sosial media Mbak Astrid, masa pandemi ini menjadikan Mbak Astrid lebih produktif, lebih kreatif kan ya. Iya. Sementara biasanya orang stres tuh mampet gitu ya, mampet macet gitu. Kadang mau mikir apapun jadi buntu. Tapi Mbak Astrid enggak gitu ya. Makanya perlu ditanya, kenapa bisa begitu? Apakah stresornya saya dengan Mbak Astrid beda? Padahal kan stresor semua sama ya sifatnya. Sama. Gitu. Cerita dong Mbak. Kalau kreativitas itu mungkin ya karena kebetulan saya fashion designer. Jadi kalau pas masa pandemi, memang ya masa pandemi ini pengaruhnya banyak sekali. Terutama kayak seperti saya, tiba-tiba dengan pandemi ini yang sudah jahitan masuk jadi ditunda, karena kan banyak yang nikahan tertunda waktu itu betul, waktu pertama kali pandemi. Namun bagi saya juga nggak stres-stres amat, biasa aja gitu. Malah waktu itu nggak kepikiran kalau sekarang itu masker justru booming ya. Betul. Dulu itu awalnya suami kan pulang dari Jakarta. Kan dulu Jakarta duluan ya yang kena COVID. Terus menyampaikan, coba bikin masker, kayaknya masker lagi banyak dibutuhin nih. Akhirnya ya kebetulan karena memang semua ditunda pekerjaan, akhirnya bikin masker lurik. Terus coba-coba juga, kok lurik tuh enaknya diginiin ya. Coba deh dipernik-pernik juga, ternyata kok banyak yang suka. Terus nyoba lagi gitu, bikin topi lurik yang ada maskernya gitu. Ternyata ada yang suka juga gitu ya. Asik juga ya bikin sesuatu yang tadinya nggak nyangka gitu. Ternyata sempet sih anak saya ngapain bikin kayak gitu di masa pandemi, orang nggak mikirin fashion. Ternyata masih mikirin juga. Kan pakai masker fashion, pakai topi fashion, itu juga fashion. Betul. Ternyata itu suka, dan itu memang menjadi menjadi semakin justru semangat gitu, nggak stres. Jadi malah kreativitas itu muncul terus, ide-ide itu muncul. Jadi antara situasi kemudian kondisi kita menghadapi stres itu bagaimana, itu yang menentukan hasil berikutnya ya Mbak ya. Kalau Mbak Astrid kan terbiasa dengan tekanan ya, kemudian mudah untuk menerima tekanan, sehingga akhirnya mudah juga menemukan solusi kan untuk keluar dari tekanan. Kunci untuk bisa menerima ini sebagai tekanan dan berdamai dengan diri sendiri itu apa Mbak menurut Mbak Astrid? Kalau untuk bisa berdamai dengan diri sendiri ya kita harus mengikhlaskan semuanya. Yang mungkin dulu menjadi tekanan, nggak usah diinget-inget lagi, karena kita kan berada di masa sekarang.
nggak usah diinget-inget lagi. Padahal nggak usah diinget-inget, tetap keinget kan ya, karena kan berita sosial media itu kan kayak gitu kan Mbak. Iya. Artinya kita menjauh gitu atau gimana? Iya, lebih baik nggak melihat berita yang tidak baik. Iya, jadi itu salah satu, memang itu saya begitu ya, nggak mau membaca berita-berita yang nggak penting. Lebih baik kita berkreasi. Ngapain stres mikirin berita-berita yang nggak penting? Ya. Orang kita aja berkreasi malah menghasilkan sesuatu. Ya. Ya, jadi di mana kita memposisikan diri kita, pikiran kita, hati kita, disitulah kita mendapatkan energinya. Ketika kita melihat berita-berita yang negatif, menakutkan terus dan terus asyik di situ, akhirnya banyak hal yang muncul negatif kan, rasa takut dan lain sebagainya. Sementara kalau kayak Mbak Astrid itu diabaikan, justru kemudian mencari ide baru dan lain sebagainya. Jadinya kayak Mbak Astrid ya. Sekarang jadi juragan masker dong. Jadi juragan masker, iya betul. Ya karena kalau kita membaca berita-berita negatif itu pasti masuk ke pikiran kita kan. Akhirnya kan kita juga ikut stres. Nah kalau kita menghindari berita-berita yang negatif, ya kita nggak akan terbawa ke sana. Ya. Oke, ketemu kuncinya. Jadi salah satu strategi untuk bisa kemudian kita tidak tenggelam dalam stres adalah berpindah tempat. Maksudnya bukan kemudian orangnya yang pindah, tapi pikiran dan hati kita bawa ke arah-arah yang positif. Mencari segala sesuatu yang bisa menumbuhkan energi positif, betul ya Mbak ya? Membaca hal-hal yang positif, mengikuti berita yang positif, dan kemudian berasyik masuk dengan hobi kita atau profesi kita dan terus berkreasi. Dan akhirnya stres itu menjadi pemicu kreativitas. Betul ya Mbak ya? Jadi setuju ya. Oke sahabat CMC, mudah-mudahan banyak yang bisa didapatkan manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam untuk keluarga, peluk erat untuk anak-anak, dan sampai jumpa.